أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, azani wa jazakumullah. Waktu yang lalu kita bahas tentang masalah madhabu ashabil hadis. Sekarang kan kita bahas bayanu manhajis salaf. Jadi ashabul hadis ayana al-manhajus salaf atau as-salaf itu ada di dalam Al-Quran, dan itu bukan karangannya manusia. Makanya perlu kita memahami istilah-istilah ini agar kita tidak terpengaruh dengan orang-orang yang membenci satu istilah padahal dia tidak tahu sumbernya. Pembahasan di sini manhajus salaf. Makna al-manhaj itu dari bahasa Arab maknanya nahaja, yang artinya at-tariqul bayyin, jalan yang jelas, al-wadhihu yang gamblang. Jadi manhaj itu maknanya jalan yang ditempuh yang jelas. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ma'idah nomor 48, makna manhaj ini. Ternyata manhaj ini ada disebut di dalam Al-Quran. Dari surat Al-Ma'idah 48, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ini dalilnya. Manhaj, minhaj dari kata nahaja. Likullin, masing-masing umat, katanya Allah Ta'ala, ja'alna minkum, kami jadikan di antara kamu ini syir'atan, syariat tertentu, wa minhajan, dan jalan yang benar. Nah, inilah penjelasan dari Allah Ta'ala. Masing-masing umat masalah tentang prinsip itu sama. Adapun masalah tentang jalan yang dituju seperti syariatnya itu beda. Karena dulu orang itu boleh menikah saudara dengan saudarinya, yaitu pada zaman Nabi Adam alaihissalam, karena saat itu belum ada orang kecuali anaknya Adam. Setelah itu dilarang. Dan dulu bolehnya orang itu siam wisol terus menerus. Bolehnya pula nikah mut'ah, nikah kontrak. Sekarang tidak, sekarang dilarang. Itu namanya syariatnya. Adapun masalah-masalah ibadah yang pokok tidak ada perubahan. Kalau Ibnu Abbas, makna, berkata Ibnu Abbas, makna minhajan ini maknanya sabilan wa sunnah. Sunnah itu jalan yang ditempuh. Sedangkan menurut istilah manhaj ini, menurut istilah apa? Ya, karena banyak orang yang pro dan kontra. Al-qawaidu wadh-dhawabitu allati tuhkamu ayyu muhawalatin lidirasatil ilmiyah. Artinya kaidah-kaidah itu namanya manhaj, atau pegangan-pegangan yang menjadi dasar orang itu untuk mempelajari satu ilmu. Jadi umpamanya ada orang membangun, itu ada pegangannya, arsitek. Al-Quran ada pegangannya namanya ulumul Quran, itu manhajnya. Mempelajari hadis ada pegangannya itu ulumu mustalahatil hadis. Mempelajari fikih ada, yaitu pegangannya usulul fikih. Jadi usul pokok-pokok, manhaj itu adalah pokok-pokoknya.
Ahamiyatul manhaj, pentingnya kita memiliki manhaj atau prinsip-prinsip ini. Kenapa? Innal manhaja yakhfadu lil ilmi nidamahu wa isaqahu. Manhaj ini, prinsip-prinsip ini agar kita bisa menjaga ilmu dan juga peraturan-peraturannya. Kama innahu yadbitul aqlu al-basari, sebagaimana akal manusia perlunya ada juga pegangan-pegangan. Ini adalah makna satu manhaj. Lalu kita jelaskan di sini makna manhajus salaf, makna as-salaf. Yang ini banyak kontra, ada yang membenci, ada juga yang senang. Lah perlu kita pelajari. Apakah kalimat as-salaf ini ada di dalam Al-Quran? Kalau ada ya harus kita imani. Dan apakah ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau ada juga harus kita imani. Karena kita wajib mengimani Al-Quran sebagai bukti rukun iman kita kepada kitab Allah. Dan harus mengimani hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti iman kita pada utusan Allah. Nah, kita bahas dulu makna as-salaf ini menurut bahasa. As-salafu fil lughah, menurut bahasa, kalau kita lihat dari komus-komus bahasa Arab, yutlaqus salaf wa yuradu bihi makna katsira. As-salaf ini mempunyai makna yang banyak. Pertama, at-taswiyah, kesamaan. Nah, as-salaf maknanya at-taswiyah, mempunyai makna sama. Ini menurut bahasa. Kalau menurut istilah nanti lain lagi. Kemudian juga as-sani bermakna as-salam. As-salaf bermakna as-salam. As-salam itu wa huwa naun min anwa'il bai'i, bagian dari macam-macam penjualan. Yu'ajjalu fiha saman, duitnya dulu, barangnya belakangan. Itu namanya pesen. Nah, duitnya dulu, kemudian barangnya belakangan. Ada orang pesen kursi, meja, duitnya dulu. Itu namanya as-salaf atau as-salam. Kalau barangnya dulu, duitnya belakang, itu namanya at-taqsid. Ya, mengkredit, maknanya utang dulu. Barangnya diambil lalu pembayaran belakangan. Kredit itu kalau sifatnya tidak ada bunganya, maka boleh. Maksudnya ada orang beli barang, kalau ini hanya sekaligus dibeli hanya 3 juta. Kalau pembayaran 5 bulan, umpamanya 4 juta itu boleh. Tetapi 4 juta harus 4 juta. Tidak boleh tambah karena terlambat pembayaran. Nah, jadi as-salam ini, ya as-salaf itu maknanya as-salam, duitnya dulu, barangnya belakangan. Itu namanya pesen. Dan itu dibolehkan di dalam Islam. Makna nomor 3, inilah yang dimaksud. Apa as-salaf itu? Al-madha, yang bermakna man madha wa taqaddama, yang dahulu, bukan yang sekarang. Kalau sekarang namanya al-hadir. Kalau as-salaf yang dahulu. Fasalaful insani man taqaddamahu bil mauti min abaihi wa dhawi qarabatihi. Salafnya umat, maknanya orang itu telah meninggal dulu, entah itu bapaknya atau anaknya atau kerabatnya, dinamakan as-salaf. Jadi pendahulu, yang mendahului kita. Ya, walihada summa as-sadrul awal, sumya as-sadrul awal. Karena itu generasi yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dikatakan generasi as-salaf karena mendahului kita. Kita masih hidup, mereka telah meninggal dunia. Itu makna as-salaf, bermakna taqaddama wa madha. Ini perlunya kita mempelajari istilah Arab. Jadi ada makna tadi taswiyah, persamaan, ada makna yaitu jual beli, duitnya dulu. Tapi yang dimaksudkan nomor 3 ini yaitu al-madha wa taqaddam, yang telah lewat dan yang dahulu. Itulah ulama salaf, dikatakan ulama as-salaf, ulama yang mendahului kita. Yang mana adalah minat tabi'in, dari kalangan para tabi'in, sebelumnya juga sahabat. Naam, wa huwa aghlabu indal itlaq. Inilah yang sering dipakai. Jadi as-salaf ini bukan dipakai untuk jual beli, tapi dipakai untuk istilah pendahulu-pendahulu yang baik.
Ya, pendahulu yang baik itu para sahabat, para tabiin. Kebalikannya al-khalaf. Al-khalaf itu ulama belakangan atau al-khadir. Yang jelas al-khalaf, as-salaf, al-khalaf. As-salaf ulama dahulu, al-khalaf ulama belakangan. Nah, ini perlu kita kembali kepada ayat Al-Quran dari surat Al-Anfal nomor 38. Maka Allah berfirman, kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salafa. Nah, ada kalimat salafa. Wa iya'utu faqad madat sunnatul awwalin. Jadi kalimat salaf itu ada dalam Al-Quran. Orang membenci itu membenci Al-Quran. Karena itu perlu kita memahami. Jangan sampai kita ikut-ikut orang. Qul, katakanlah wahai Nabi, lilladzina kafaru, untuk orang yang kufur, iyan tahu jika mereka itu mau berhenti dari kufurnya, yughfar lahum, maka Allah akan yughfaru lahum, maka akan dimintakan ampun mereka ini. Dimintakan ampun oleh orang mukmin. Makanya para sahabat ketika kufur, nah, dihukum, ketika sudah masuk Islam dihapus dosanya. Maqad salafa, dosa-dosa yang sudah lalu. Ini kalimat maqad salafa, maknanya dosa yang sudah lewat, jangan datang lain lagi. Ini keutamaan orang yang masuk Islam. Ketika dia 40 tahun dalam keadaan kekufuran, lalu dia masuk Islam 40 tahun, diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya, kemudian berikutnya akan dihisab oleh Allah Ta'ala amal baiknya dan juga amal buruknya. Wa iya'udu, dan jika mengulangi lagi kekufurannya, faqad madat sunnatul awwalin, maka telah berlaku sunnahnya orang dahulu, maknanya akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat yang kita ambil pembahasan di sini maqad salaf, yang telah lewat. Jadi as-salaf ada kalimat di dalam Al-Quran. Kemudian juga di dalam surat Az-Zukhruf nomor 56, ya. Jadi istilah as-salaf itu ada dalam Al-Quran. Jadi disebut ahlu hadis, ahlu sunnah wal jamaah, as-salafus salih, disebut pula ya as-sawatul a'dham, disebut pula al-firqatun najiyah, disebut pula yaitu yang lainnya as-sawatul a'dham, ya. Nah, ini yang perlu kita pahami, itu semuanya bukan nama orang, tapi sifat-sifat yang dimiliki oleh orang yang mengikuti sunnah. Wa qala an fir'auna wa qaumihi, maka Allah Ta'ala berkata menjelaskan tentang Fir'aun dan kaumnya. Qala Ta'ala faja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin. Nah, surat Zukhruf nomor 56. Dan kami jadikan mereka-mereka ini salafan, pendahulu, panutan-panutan. Nah, ya, dulu itu panutan kita. Jadi orang dahulu itu panutan kita. Kita tidak bisa sholat kecuali mengikuti orang dahulu. Tidak bisa membaca Al-Quran kecuali mengikuti orang dahulu. Wa masalan, dan juga contoh lil akhirin, untuk orang yang akhir, mana untuk belakangan. Jadi dalam ayat ini kita diwajibkan mengikuti jejaknya ulama as-salaf, yaitu Rasulullah SAW, para sahabat dan para tabi'in. Karena mereka itu telah selamat dan mereka ini telah dilindungi oleh Allah. Bahkan Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridai mereka sebagaimana mereka ridha dengan ketentuan Allah. Nah, ini dalil tentang as-salaf ternyata ada di dalam Al-Quran, surat Az-Zukhruf 56 dan juga surat Al-Anfal 38. Silakan kembali di dalam tafsirnya. Apakah ada di dalam hadis? Ada pula, ya. Wa fi sunnah, ada apa di dalam hadis? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha idza arada rahmata ummatin, innallaha idza arada rahmata ummatin, apabila Allah Ta'ala menghendaki untuk memberi rahmat, belas kasihan pada umat, qabadha nabiyaha, maka Allah Ta'ala mencabut ruhnya nabinya.
Faja'alahu, dan Allah menjadikan Nabi ini laha, untuk umat ini, faraton, panutan-panutan, wasalafan, salaf, pendahulu-pendahulu, baina yadaya, untuk umat berikutnya. Ternyata ada di dalam hadis bagaimana dicaci, bagaimana diejek. Nah, kalau ulama salaf tidak mengejek. Ada orang bid'ah dibetulkan, dibetulkan, ya, kesalahannya dijelaskan dengan cara yang bagus, dengan bahasa yang ramah. Beda dengan orang-orang bid'ah mencaci maki. Ulama salaf tidak mencaci, karena beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bicaralah yang baik atau diam. Ya. Bahkan kita menasihati orang, apa katanya Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah mereka itu menuju jalanmu dengan hikmah, dengan bicara yang halus. Ya, jadi kalau ada orang mengaku dirinya as-salaf kasar, perlu dinasihati. Dalilnya hadis yang nomor 2 itu hadis pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian berikutnya wa qauluhu li Fatimah radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata kepada putrinya Fatimah yang dinikahkan oleh beliau, mendapatkan sahabat Ali, khalifah yang nomor 4. Wala arani, katanya beliau, illa qad khadara ajali. Wahai Fatimah putriku, tidaklah aku melihat melainkan ajalku ini sudah dekat, maknanya ajal kematiannya. Wa inna, sesungguhnya engkau ya Fatimah, awal ahliku, luhuqan biya, nanti akan menyusul berjumpa denganku, berjumpa dengan ayahmu. Wa ni'mas salafi, ni'mas salafi ana laki. Paling nikmatnya orang dahulu untuk saya ini adalah engkau wahai Fatimah, untuk dirimu, adalah saya untuk dirimu. Nikmat salaf, paling baiknya pendahulu, ya, adalah saya, maknanya saya itu beliau, untuk wahai Fatimah. Jadi istilah as-salaf ini ternyata ada di dalam Al-Quran, dari surat Az-Zukhruf 56, ada di dalam surat Al-Anfal nomor 34, ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga yang lainnya. Nah, sekarang menurut istilah, kalau tadi sumber pengambilan kalimat as-salaf dan makna menurut bahasa yaitu madha wa taqaddama. Sekarang makna yang secara khusus siapa si as-salaf itu? As-salafu yuradu bihim as-sahabatu. Jadi as-salaf ini adalah yang dimaksudkan para sahabat. Jadi bukan pendahulu. Pendahulu dulu itu ada Abu Lahab, Abu Jahal pendahulu, tapi bukan pendahulu as-salih, tidak. Ya, ini kita kembali istilah ini menurut ulama sunnah, karena mereka yang lebih tahu daripada kita. Dan kita umat belakangan ini manut yang dulu, ittiba. Nah, ya, bukan mencetuskan sesuatu yang baru. Yang nomor 2, wattabi'una lahum, pengikut-pengikut para sahabat, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, was-sabiqunal awwalun. Sabiqun maknanya pendahulu, was-sabiqun maknanya was-salifun kalau diartikan. Was-sabiqunal awwalun, pendahulu-pendahulu yang pertama, minal muhajirina, dari sahabat muhajirin, wal ansar, dan sahabat ansar, walladzina tabauhum, ittaba'u maknanya tabi'in, dan orang-orang mengikuti mereka bi ihsanin, dengan baik. Inilah sebenarnya siapakah as-salaf itu, adalah para sahabat radhiyallahu anhum dan juga para tabi'in. Wa tabi'uhum, dan juga pengikutnya para tabi'in dari kalangan ahli hadis. Wa aimmatul Islam al-udul, dan para imam Islam yang jujur, ya, seperti Imam Malik, Imam Ahmad, yakni imam yaitu Abu Hanifah, demikian juga Imam Syafi'i. Itu disebut ulama as-salaf karena yang dipoyong oleh mereka itu Al-Quran dan hadis Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam dengan keterangan para sahabat. Nah, jelas untuk kita ya. Dan ini semuanya ada dalilnya sebagaimana kita dengarkan bersama. Mimman ittafaqatul ummatu ala imamatihim. Jadi umat-umat yang bersepakat dengan pimpinan-pimpinan mereka, maknanya para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Wa adzuma sya'nuhum fiddin, dan urusan mereka ini sangat agung dalam masalah urusan agama, sangat mementingkan urusan agama. Dunia itu sisa-sisa dari urusan agama mereka. Bayangkan sekian banyak para sahabat menghafal ribuan hadis, padahal mereka juga butuh untuk mencari yaitu nafkah. Tapi rata-rata para sahabat yang memiliki baju dua itu bisa dihitung, yang banyak itu satu. Dan mereka dalam keadaan hidupnya miskin, tidak seperti sekarang kendaraan mewah yang lainnya. Mereka mencari hadis berjalan kaki, maksimalnya dengan unta atau khimar. Wa talaqal muslimuna kalamahum khalafan an salafin bil qabuli. Maka umat Islam belakangan, khalaf ini maknanya belakangan, mengambil ilmu dari pendahulu-pendahulu, dari an salafin, dari pendahulu-pendahulu mereka bil qabuli, untuk diterimanya. Ya, tidak ada yang ditolak. Karena as-salaf semuanya itu mengambil dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW, dan menjauhkan dari pemikirannya. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, kalau ada suatu ulama berbeda, lebih senang aku mencari berpegang dengan hadis yang dhaif tapi yang lemah, yang ringan dhaifnya, daripada aku berpendapat kepada seseorang. Itulah prinsipnya para ulama. Makanya dulu para ulama terkenal dengan hafalnya ayat, tafsirnya, dan juga hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuna man rumiya bi bid'atin, tidak ada satupun para sahabat ini yang dituduh bid'ah, tidak ada. Karena bid'ah itu sesuatu yang baru dalam akidah, sesuatu yang baru dalam ibadah. Sedangkan para sahabat semuanya ibadahnya mengambil dari Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awla qawbin ghairi mardin, maka para sahabat tidaklah mendapatkan gelar-gelar yang tidak disenangi. Seperti kalau Khawarij, tidak ada sahabat yang menjadi Khawarij. Karena orang Khawarij adalah mengkafirkan sahabat Ali. Nah, ya. Mereka menganggap melakukan dosa besar itu, maka hukumnya di dunia kafir, di dalam akhiratnya dia masuk neraka. Mu'tazilah lain lagi. Untuk pelaku dosa besar tidak dikatakan kafir, tidak dikatakan mukmin di dunianya. Ya, kalau tidak dikatakan kafir, tidak dikatakan mukmin, lalu dikatakan apa? Ya, nah ini bingungnya mereka. Tapi di akhirat dikatakan masuk neraka selamanya. Ahlussunnah wal jamaah tidak. Ahlussunnah wal jamaah, dosa apapun jika manusia minta ampun kepada Allah Ta'ala, diampuni. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa ketika orang itu bertobat. War-Rafidhah, dan kelompok Rafidhah, tidak ada para sahabat ikut Rafidhah. Rafidhah itu muncul setelah perselisihan, setelah terjadinya yaitu dibunuhnya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wal Qadariyah, kelompok Qadar ini yang mengingkari adanya Allah Ta'ala menakdirkan pekerjaan hamba. Maka para sahabat mengimani bahwa semua makhluk sebelum wujud Allah Ta'ala telah menakdirkannya. Demikian juga wal Asy'ariyah, tidak ada para sahabat yang ikut faham Asy'ariyah. Tidak ada sahabat yang ikut faham Mu'tazilah. Tidak ada para sahabat yang ikut Jahmiyah dan semisalnya. Kenapa? Kelompok-kelompok ini muncul belakangan, setelah para sahabat meninggal dunia baru muncul, dan itu dinisbahkan pula kepada orang punya prinsip. Nah, seperti Jahmiyah dinisbahkan kepada Jahm bin Safwan yang mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala tidak punya nama, tidak punya sifat. Mu'tazilah yang mana dia dinisbahkan kepada Wasil bin Atha, yang mana dia i'tizal kepada salah seorang imam. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memuji ulama salaf ini.
khairun nasi qarni. Nah, ya. Paling baiknya umat adalah yang hidup masanya beliau. Ya, para sahabat. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah sahabat para tabi'in. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah para tabi'in, tabi'in pengikut para tabi'in termasuk ahli hadis. Nah, inilah yang dijelaskan oleh beliau. Dan ini bantahan terhadap kelompok Murji'ah yang mengatakan orang Islam itu sama, tidak ada lebihnya, yang maksiat ya sama, yang tidak maksiat sama. Maka dibantah oleh hadis beliau, paling banyak umat bukan sekarang, bukan kemarin, paling banyak umat adalah para sahabat yang ditunggu oleh beliau. Kemudian setelah itu generasi sesudahnya yaitu para tabi'in. Para tabi'in murid-muridnya para sahabat. Kemudian generasi sesudahnya muridnya para sahabat radhiyallahu anhu. Setelah itu terjadi perpecahan. Dan as-salaf ini masih juga ada pada zaman sekarang. Karena as-salaf itu hanya mengikuti jejaknya Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya dengan dasar hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Itu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Beliau bersabda, senantiasa umatku ini taifah, ada sekelompok, zahirina al-haq, yang membela, menampakkan kebenaran. Dalam ayatnya, la yakhafuna laumata laim, tidak takut dicaci oleh orang mencaci. Dan beliau mengatakan la yadurruhum man khadalahum, tidaklah membahayakan ulama salaf ini orang-orang mencaci makinya. Nah, jadi ulama salaf tidak takut dicaci oleh orang. Orang dicaci, timbangan berat badannya tidak akan berkurang. Rasulullah SAW dikatakan gila, tetap berdakwah. Dan karena apa Allah Ta'ala menjadikan orang ini dua macam, ada yang mukmin, ada yang kafir. Maka yang kafir mesti membenci orang mukmin, tidak bisa tidak, walaupun dohirnya tidak mengungkapkan. Karena perbedaan pendapat terjadi pula kesenggangan. Dan orang mukmin pun juga tentu tidak senang dia bergaul dengan orang kufar karena beda di dalam masalah akidahnya. Nah, dengan ini menunjukkan bahwa as-salafus salih adalah yaitu umat yang paling baik yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Demikian juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa qad yutlaqu salafu, terkadang dipakai pula as-salaf ini. Wa yuqsadu bihi, sedangkan maksudnya kullu man iltazama tariqal qurunis salasa, setiap orang yang berpegang teguh dengan abad ketiga itu, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Wasara ala manhajihim, dan juga yang berpegang kepada manhaj, maknanya jalan mereka yang sudah jelas. Jadi bukanlah as-salaf ini berhenti generasi tiga saja dahulu, tidak, tetapi orang mengikuti jejak mereka walaupun sekarang atau besok tetap dinamakan as-salafus salih. Mana dalilnya? Walladzina taba'uhum bi ihsanin. Itu ayat Al-Quran dari surat At-Taubah ayat nomor 10. Dan pengikut-pengikut mereka, nah, pengikut-pengikut umum, pengikutnya para sahabat yang baik, sampai kapan saja, di mana saja berada, ketika yang dipegang itu Quran dan juga yang menjadi prinsip penjelasan Quran adalah hadis dan juga pemahaman para sahabat, ini adalah namanya as-salafus salih. Dan as-salafus salih tidak membuat cara yang baru, dakwanya ya sama dengan dakwanya dulu, Quran yang dibaca ya sama dengan Quran yang dibaca sekarang, hadis yang dibaca sama dengan hadis yang diambilnya dari para sahabat zaman dahulu. Jadi tidak ada sesuatu yang baru, orangnya baru, tempatnya baru, tapi prinsipnya sama. Karena itu kita tidak menjumpai perselisihan di dalam ulama as-salaf, karena tidak ada sesuatu yang bid'ah, ya, yang diamalkan semuanya yang sudah pernah disampaikan oleh beliau, yang disampaikan oleh para sahabatnya. Selanjutnya pula wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan as-salaf ini sampai hari kiamat walaupun jumlahnya tidak banyak.
La tazalu ta'ifatun min ummati. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Tirmidzi, Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. La tazalu ta'ifatun min ummati, senantiasa sekelompok dari umatku, dhahirina 'alal haq, membela kebenaran. Nah, ya. Selalu menyampaikan ayat Allah, tafsirnya, ya, hadisnya, walaupun banyak orang yang tidak senang. La yadurruhum man khadalahum, tidaklah membahayakan umat-umat ulama yang berpegang teguh dengan as-salaf ini orang-orang yang menghinanya. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang keputusan Allah yaitu hari kiamat. Wahum kadzalika, mereka tetap berprinsip kepada pemahaman as-salaf. Makanya kita perlu mempelajarinya, ya, agar kita bisa mengikuti jejak mereka. Ya, karena as-salafus salih tetap Allah Ta'ala wujudkan di permukaan dunia ini sebagai bukti. Nanti setelah hari kiamat manusia akan ditanya, ya, yang bukankah sudah ada orang menyampaikan hak pada dirimu, ya, dan bukankah sudah ada setiap manusia sebagai saksi yang menyampaikan hak kepada dirimu. Itulah yang Allah Ta'ala sampaikan kepada mereka. Kemudian berikutnya mahiyas salafiyatu. Tadi as-salafiyatu, as-salaf sudah jelas, prinsip-prinsip yang disampaikan oleh para sahabat, ya, para tabi'in, tabi'in, baik dalam masalah akidah, masalah ibadah maupun muamalah. Sekarang istilah as-salafiyatu. As-salafiyatu hiyal manhaj alladhi i'tamadahu wa sara alaihi as-salafus salihu fi i'tiqadatihim wa muamalatihim wa ahkamihim wa tarbiyatihim wa da'watihim wa tazkiyati nufusihim. As-salafiyah ini maknanya prinsip, pegangan, ya, yang menjadi sandaran. Dengan itu ulama-ulama mengikuti mereka, mengikuti ulama salaf dahulu, baik dalam masalah akidah, muamalah itu hubungan sama manusia, wa ahkam, dan hubungan dengan hukum-hukum, wa tarbiyah, dan juga mendidik umat atau mendakwai umat, wa ta'watim, dan juga mendakwai mereka, wa tazkiyati nufusim, dan juga untuk membersihkan jiwa mereka. Ini namanya as-salafiyah, yaitu orang yang mengikuti jejaknya orang dahulu dari kalangan para sahabat, para tabi'in. Itu namanya as-salafiyah. Makanya dinamakan ad-da'watus salafiyah, dakwah yang didukung oleh ulama-ulama sunnah mengikuti jejaknya orang dahulu. Wa hadzal manhaju fi talaqid din wa fahmi wal amali bihi. Dan ini tidak mungkin kecuali kita harus mempelajari din dan memahaminya dan mengamalkannya. Wa da'wati ilaihi, dan kita harus yaitu mendakwakannya, bukan hanya sekedar lisan dan bukan hanya sekedar baju. Berapa banyak orang mengaku as-salaf tapi pemfitnah, dan berapa banyak orang yang bajunya seperti as-salaf tetapi dia ahli bid'ah. Kita tidak perlu menyebut nama, ya. Nah, ada orang yang pakainya seperti as-salafus salih tetapi dia adalah orang-orang yang mukhalifun 'anis sunnah. Maka yang menjadi prinsip adalah bagaimana akidah mereka dan bagaimana amal ibadah mereka, bagaimana dakwah mereka, bagaimana mereka mendidik umat. Kalau akidah mereka, ibadah mereka, muamalah mereka, dakwah mereka cocok dengan para sahabat, itulah as-salafus salih. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf nomor 181, wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Wa mimman khalaqna, dan ada di antara hamba yang kami ciptakan ini ummatun, umat-umat. Umat itu maknanya imam-imam. Jadi umat itu ada kalanya maknanya umat secara umum atau ada kalanya maknanya imam. Imam itu panutan umat yang punya ilmu. Seperti Allah berfirman, inna Ibrahima kana ummatan qanitan. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah umat, bukan jumlah orang banyak. Maknanya imam. Ya.
kuntum khaira ummah mana jamaah. Kamu ada paling baiknya umat, maknanya kelompok manusia. Jadi umat ini ada dua makna. Ada makna imam, panutan karena keilmuannya, dan ada kalanya umat, orang awam yang mengikuti orang punya ilmu. Yahduna bil haqqi, para imam-imam ini, panutan para sahabat, para tabi'in ini menunjukkan jalan yang benar kepada manusia. Wa bihi ya'dilun, dan dengan itu mereka berjalan dengan jujur. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, as-salafiyatu. Nah, siapa salafiyatu itu? Yattiba'u manhajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, dan yang ditempuh oleh para sahabatnya. Makanya kita ini kaum muslimin ya, membaca kitab tafsir ya, kitab tauhid, kitab fikih, kitab hadis, dan kitab akidah yang ditulis oleh para ulama sunnah dulu, agar kita tidak keluar dari pagar-pagar mereka. Karena kita ini tidak ada sesuatu yang baru, kita ingin mencari yang dulu. Makanya Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi, Nasai, tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, ya, tafsir Al-Qurtubi, dan juga At-Turul Mansur Imam Suyuti. Mereka ini memboyong ilmu-ilmunya Allah. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan hadis, Al-Quran ditafsirkan dengan para tabi. Begitu ulama dahulu mewariskan ilmu kepada kita. Seandainya mereka tidak menulis ilmu itu, tentu kita akan kehilangan ya bekal yang sangat mulia. Karena itu perlu kita mendoakan mereka rahimahullah. Semoga Allah Ta'ala merahmati mereka semuanya. Baik, waktunya sudah habis. InsyaAllah kita akan lanjutkan waktu yang lain biidznillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.